Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, yang baru nongol di channel saya, eh, ternyata dari video NSN Ganda ini saya dapat WA dan dapat banyak pertanyaan dari teman-teman guru dan teman-teman calon mahasiswa. Kok bisa saya urusi dan beri bantuan ke anak-anak untuk eh, ikut andil dalam mendaftar selama kurun waktu hampir dari 2016 sampai dengan 2021 kemarin. Nah, jadi adik-adik akan saya ceritakan eh, awal mula saya masuk di SMA itu, SMA yang saya tempat mengajar itu di 2015 akhir. Kemudian di 2016 awal tahun saya cek bahwa sekolah yang di mana saya mengabdi ini belum terdaftar di Bidik Misi, di channel Bidik Misi atau portal Bidik Misi, kemudian belum terdaftar di LTMPT atau PDSS waktu itu, kemudian belum terdaftar juga di SPAN PTKIN, belum terdaftar di seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, dari situ saya berupaya untuk komunikasi dengan kepala sekolah di mana saya berniat untuk mendaftarkan sekolah karena pada waktu itu saya sudah diberikan tanggung jawab untuk operator, maka saya menawarkan diri sendiri karena berangkat dari pengalaman saya di mana waktu saya lulus SMA saya punya kesulitan untuk mendaftar di perguruan tinggi sehingga muncullah ide dan saya tawarkan ke kepala sekolah saya ingin mengajukan pendaftaran anak-anak saya akan permudah. Nah, di 2016 saya coba daftar akun Bidik Misi, kemudian PDSS, dan SPAN PTKIN. Nah, alhamdulillah di angkatan pertama di 2016 itu antusiasnya anak-anak, alhamdulillah kemarin mereka sudah wisuda, antusiasnya siswa itu luar biasa sehingga membuat saya juga merasa senang. Saya mengurusi semua berkas bahkan sampai pada pengiriman berkas lewat kantor pos itu saya dampingi. Nah, seiring berjalannya waktu saya tetap mengambil alih juga untuk mendaftar di mana sampai dengan di tahun 2021 kemarin itu terus berlanjut. Jadi eh, yang tanya-tanya eh, di sekolah saya yang kemarin sempat curhat di sekolah saya katanya mengurus sendiri, kemudian semuanya serba sendiri. Nah, jadi adik-adik, karena saya punya pengalaman pada saat lulus SMA itu eh, agak berantakan untuk mengurusi apalagi masalah bidik misi, kemudian masalah pendaftaran. Nah, maka muncullah ide dari pengalaman itu sehingga sampai dengan hari ini siswa-siswa saya permudah dan ini bukan membongkar kebaikan yang sudah saya buat, mohon maaf. Seharusnya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Namun karena adik-adik bertanya, Bang, Pak, coba ceritakan awal mula sampai Bapak mengurusi seluruh berkas atau mempermudah teman-teman anak-anak atau siswa Bapak dalam melaksanakan eh, untuk melanjutkan kuliah. Jadi semoga dengan adanya cerita ini ada Bapak Ibu di sekolah yang mungkin
bisa membantu dan saya yakin juga hampir semua sekolah dibantu oleh sekolah. Nah, pada akhirnya saya juga sempat membantu adik-adik atau siswa saya yang mendaftar IPDN, kemudian ada juga yang sempat mendaftar CPNS Kemenkumham. Itu saya bantu dalam pendaftaran online. Saya bantu, saya terus kawal. Namun ada satu kisah pilu di 2020 dan 2021 di mana saya dilaporkan oleh salah satu orang tua katanya saya bekerja tidak profesional sebab si anak ini tidak bisa mendaftar LTMPT hanya karena si anak ini lupa email. Sebetulnya dari kejadian itu saya ingin membantu meriset dan melaporkan di Halo SNMPTN atau Halo atau di LTMPT ada kan di mana kita melaporkan bahwa kita lupa email dan akan dikirimkan lagi di riset semuanya. Namun saya dilapor sampai di dinas provinsi, bahkan sampai ke kepala sekolah. Namun semua itu saya jadikan pelajaran dan kalau menurut saya selama saya bekerja sesuai dengan tupoksi meskipun sebetulnya pendaftaran kuliah itu kalau dulu kan kalau bidik misi itu harus melalui rekomendasi sekolah. Nah, tapi kan mulai di 2020 dan 2021 itu tanpa ada rekomendasi sekolah siswa bisa mendaftar KIP kuliah karena siswa mendaftar secara mandiri. Sudah berulang kali saya katakan ke orang tua bahwa pendaftaran LTMPT dari pembuatan akun sampai dengan pendaftaran SNMPTN maupun SBMPTN itu adalah tugas siswa secara mandiri, bukan lagi sekolah. Kalaupun ada data-data yang tidak sesuai, maka itu melapor ke pihak sekolah dan dalam hal ini operator sekolah akan memperbaiki data tersebut. Nah, namun setelah saya jelaskan seperti itu, si orang tua itu tetap ngotot dan ya akhirnya karena ngotot dan tidak mampu untuk menyelesaikan, akhirnya anak tersebut sampai pada kurun waktu yang ditentukan oleh LTMPT tidak dapat mendaftar. Padahal eh, mereka lupa bahwa di operator itu ada akun sekolah juga di mana operator bisa melihat sudah sampai mana rekam jejak anak ini dalam mendaftar. Kan di akun operator itu kalau Bapak Ibu operator atau Bapak Ibu guru yang memegang akun LTMPT sekolah, pasti Bapak Ibu guru tahu sudah berapa siswa yang mendaftar, sudah berapa siswa yang verifikasi email, sudah berapa siswa yang validasi, kemudian semua bisa dikontrol lewat situ. Namun pada akhirnya eh, sebetulnya di 2021 saya sudah tidak mau lagi untuk mengurusi persoalan ini. Yang saya sudah berjanji bahwa tugas saya hanya mengisi PDSS, mengisi biodata siswa, dan mengisi siswa eligibli. Selesai. Urusan siswa mau mendaftar atau tidak, itu urusannya siswa. Namun kembali juga ke dalam diri saya, tidak bisa menahan, tetap ketika ada siswa yang datang dan meminta bantuan, pasti uh, saya tetap membantu. Nah, jadi itu adik-adik yang kemarin sempat WA. Nah, begitu juga dengan SPAN PTKIN kemarin di 2016 sekolah saya belum terdaftar, yang kemudian perlahan saya lihat di eh, pedoman LTMPT itu cara membuat atau cara mendaftar sekolah di PDSS SPAN PTKIN dan saya kirim email, masuk balasan email dari pihak SPAN PTKIN dan alhamdulillah mulai dari 2016 itu sampai dengan 2021 kemarin ketika siswa itu mengambil SPAN pasti dia lulus. Jadi belum ada sejarah di sekolah saya kalau yang ambil SPAN itu tidak lulus. Pasti yang ambil SPAN PTKIN itu lulus. Kalau SNMPTN itu biasanya saya mendapati nilai siswa yang kurang baik. Misalnya di kelas 10 dia mendapat nilai matematika
95, di kelas 11 turun di 85. Biasanya saya suruh konsultasi dulu ke guru matematika apakah nilai ini tidak bisa dipertimbangkan untuk ditukar biar mohon maaf ya agak-agak berisik, biar maksudnya sebetulnya di rahasia di SNMPTN itu, di nilai SNMPTN itu adik-adik nilainya harus berjenjang. Maksudnya nilainya harus meningkat. Jadi kalau di kelas 10 matematika itu 85, maka minimal di kelas 11 itu 87, 89, kemudian 90. Jadi dia jangan menurun sehingga dapat dilihat oleh panitia atau pihak LTMPT bahwa oh siswa ini prestasinya meningkat dari tahun ke tahun. Itu ya rahasia yang pertama untuk SNMPTN. Itu yang saya selalu buat ke adik-adik saya siswa-siswa saya. Kemudian dalam pemilihan jurusan biasanya saya memilih strategi tersendiri dan alhamdulillah strategi itu selama beberapa tahun ini yang saya buat itu manjur. Misalnya ada siswa yang mendaftar yang ingin kuliah di keperawatan dan dia cadangannya mau ambil Kesmas. Tetapi ketika melihat kuota bahwa kuota Kesmas lebih banyak daripada kuota perawat lebih banyak daripada kuota Kesmas, sehingga pilihan pertama itu saya tidak menyarankan siswa tersebut berpatokan pada pilihan utama yang akan diambil. Saya suruh berpatokan bahwa yang paling sedikit kuotanya itu ditaruh di pilihan pertama. Kemudian yang paling banyak kuotanya itu ditaruh di pilihan kedua. Itu rahasia saya di dalam eh, pemilihan jurusan. Kemudian eh, selanjutnya di 2021 kemarin itu juga terdapat kisah yang sangat pilu di mana saya dilaporkan juga karena katanya saya sabotase data siswa, padahal siswa tersebut juga masih dengan kasus yang sama, lupa email. Sebetulnya mudah untuk memperbaiki, namun saya sudah terlanjur siswa tersebut pada akhir-akhir pendaftaran baru melapor ke orang tua dan orang tua tidak menghadap ke saya, hanya melapor ke orang lain dan dari orang lain itu melapor lagi ke orang lain dan sampai berkepanjangan sehingga di sela-sela tugas saya di semester 2 saya lanjut kuliah lagi kan, itu saya stres dengan kejadian itu dan sebetulnya juga di tahun 2022 ini saya sudah tidak mau lagi untuk campur tangan dengan eh, yang namanya LTMPT, yang namanya SPAN PTKIN, yang namanya SNMPTN, yang namanya SBMPTN. Namun kembali lagi ke dalam diri, ternyata saya mengatakan, masa perbuatan satu orang kemudian berdampak pada banyak orang. Nah, saya selalu memberikan motivasi ke adik-adik yang terutama yang ekonominya kurang kurang beruntung. Kan sekolah saya itu berada di desa dan barulah mau hampir 7 tahun ini beroperasi, sehingga faktor ekonomi itu biasanya jadi penghalang anak-anak untuk kuliah. Namun semenjak bidik misi itu ada, kan bidik misi itu semenjak 2010, jadi saya jelaskan bahwa tidak usah takut kuliah, jangan dulu memikirkan biaya. Saya selalu memberikan motivasi bahwa coba nekat dulu, bermodalkan nekat. Nah, pada akhirnya adik-adik sekalian, bahkan ada orang tua yang sama sekali tidak punya uang, saya terus memberikan motivasi. Apalagi Bapak Ibu yang kemarin adik-adik yang kemarin di 2020 itu, eh, yang banyak yang kurang mampu dan memiliki KIP, memiliki kartu PKH atau kesejahteraan sosial dari Kemensos. Nah, itu saya selalu berikan motivasi. Ini akan berguna nanti ketika kalian mendaftar KIP kuliah karena itu akan dipergunakan
dan sudah pasti kalian akan lulus skip kuliah apabila kalian akan lulus jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, semakin ke sini minat orang tua untuk menyekolahkan atau eee, melanjutkan studi anak-anaknya itu meningkat. Sebab sudah ada, alumni ataupun lulusan-lulusan yang terbukti orang tuanya kurang mampu, atau dalam hal ini kurang beruntung dari segi ekonomi, sekarang sudah jadi sarjana berkat bantuan bidik misi dan seharusnya adik-adik yang saat ini dalam mengenyam pendidikan dan penerima bidik misi atau KIP kuliah harus banyak-banyak berterima kasih, apalagi bidik misi itu kan dicanangkan oleh Bapak Presiden SBY, harus banyak-banyak berterima kasih. Kan KIP kuliah juga ini mulai 2020 sampai 2021 itu juga perubahan dari bidik misi ke KIP kuliah namun tetap sama, hanya ada beberapa mekanisme yang berbeda. Nah, seharusnya patut kita bersyukur dan kita syukuri. Jadi adik-adik, jawabannya simpel. Jadi kenapa saya mau mati-matian mengurusi adik-adik atau siswa saya di sekolah saya, karena itu berawal dari pengalaman di mana saya mendaftar kuliah, kemudian mengalami kesulitan, mengalami kendala yang begitu banyak, sehingga saya tidak mau anak didik saya mendapati hal yang sama, sehingga saya mengorbankan waktu, mengorbankan semuanya untuk adik-adik. Bahkan ada di satu angkatan di 2017, saya lupa ya 2017 atau 2018, mereka sampai tidur di rumah. Teman saya dalam data PDSS, menginput nilai, sampai saya lakukan pendaftaran, bahkan sampai selesai semua proses baru eh, acara nongkrong bersama itu bubar. Nah, yang 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 uniknya setiap tahun ketika itu mereka menerima biaya hidup yang diberikan oleh kampus, oleh pihak KIP kuliah atau pihak bidik misi, saya selalu mendapat pulsa. Sebetulnya bukan itu yang saya harapkan, karena saya selalu OTW, saya selalu ada perjalanan ke Manado atau ke Gorontalo. Nah, itu saya tetap yakin dan percaya saya tidak akan lapar dan saya tidak akan mendapat tempat tidur. Pasti saya akan mendapat kos-kosan untuk istirahat. Jadi seperti itu. Karena walaupun baru saya mau status saja berada di Manado misalnya, semua siswa yang kemarin saya urus itu langsung WA ataupun inbox, Pak, di mana kami mau ketemu. Jadi begitu ya, berdasarkan beberapa pengalaman sehingga sampai dengan hari ini saya masih tetap mengurusi yang namanya LTMPT dan SPAN PTKIN. Namun tidak menutup kemungkinan di 2022 ini saya lagi proses validasi data, perbaikan data yang invalid, dan saya juga sudah buatkan grup calon lulusan 2022 dan grup itu saya peruntukkan untuk adik-adik yang mau kuliah. Jadi saya pisahkan, misalnya saya suruh list mana yang mau ambil di IAIN atau UIN, mana yang di universitas yang jalurnya lewat SNPTN. Sehingga kuota yang ada di sekolah saya misalnya ada 30 orang kuota, kemudian kuota itu melebihi, saya akan bagi. Jadi akan terbagi sehingga semuanya rata, bisa mendapatkan uh, jalur masuk. Karena kalau bertumpuk saya siswa eligible itu di satu jalur, padahal ada beberapa siswa yang tidak mengambil jalur itu, kuota itu akan menurut saya itu akan rugi. Sehingga saya terus berupaya untuk membagi secara merata, kalaupun tetap kalaupun tetap lebih misalnya, saya selalu merankingkan berdasarkan peringkat
siswa itu sendiri dari semester 1 sampai dengan eh, semester 5. Nah, yang menarik kalau ada yang sudah kuliah di semester 1 itu biasanya karena email keep kuliahnya saya buat satu email, jadi semua kode kode akses dan nomor pendaftaran anak-anak siswa-siswa saya itu masuk di satu email, di mana di email sekolah, karena di akun keep kuliah itu bisa menggunakan satu email untuk banyak orang. Nah, jadi saya buatkan satu email dan email itu email sekolah sehingga semua kode pendaftaran, kode akses keep kuliah itu masuk di saya. Nah, namun ribetnya ketika mereka memerlukan itu, ketika mereka sudah berada di universitas dan membutuhkan kode pendaftaran serta kode akses itu semuanya serbu ke saya. Nah, untuk tahun 2022 tidak. Jadi untuk tahun 2022 silakan menggunakan email masing-masing karena ternyata saya kewalahan dalam menjawab WA untuk meminta kode akses dan nomor pendaftaran. Yang pada akhirnya saya tidak terasa sudah 2016, 17, 18, 19, 20, 21 dan 20, sudah mau 6 tahun itu masih tetap eh, membantu dalam prosesi pendaftaran. Ya, semoga saya doakan kemarin yang angkatan pertama saya urus di 2016 sudah wisuda, saya lihat ada beberapa yang sudah wisuda dan pada akhirnya ternyata masih tag ke saya, terima kasih Pak sampai di titik ini. Luar biasa. Kemudian ada juga, Pak, terima kasih, besok saya ujian tutup. Pak, terima kasih, saya sudah mau ujian proposal. Ada juga, Pak, terima kasih, saya terima uang banyak. Karena kan apalagi yang keep kuliah di 2021 ini itu biaya hidup itu naik. Sehingga kemarin saya dapat apa ya, ketika ke Gorontalo saya dapat bingkisan dari beberapa siswa dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Pada waktu itu tidak kebetulan saya lagi emang lagi di Gorontalo dan saya dapat WA, Pak, lagi di mana? Saya katakan tempat saya dan ternyata saya dapat bingkisan dari beberapa siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang baru nongol di channel saya, nah, ternyata dari video NSN ganda ini saya dapat WA dan dapat banyak pertanyaan dari teman-teman guru dan teman-teman calon mahasiswa. Kok bisa saya urusi dan beri bantuan ke anak-anak untuk eh, ikut andil dalam mendaftar selama kurun waktu hampir dari 2016 sampai dengan 2021 kemarin. Nah, jadi adik-adik akan saya ceritakan eh, awal mula saya masuk di SMA itu, SMA yang saya tempat mengajar itu di 2015 akhir, kemudian di 2016 awal tahun saya cek bahwa sekolah yang di mana saya mengabdi ini belum terdaftar di Bidik Misi, di channel Bidik Misi atau portal Bidik Misi, kemudian belum terdaftar di LTMPT atau PDSS waktu itu, kemudian belum terdaftar juga di SPAN PTKIN, belum terdaftar di seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, dari situ saya berupaya untuk komunikasi dengan kepala sekolah di mana saya berniat untuk mendaftarkan sekolah
karena pada waktu itu saya sudah diberikan tanggung jawab untuk operator, maka saya menawarkan diri sendiri karena berangkat dari pengalaman saya di mana waktu saya lulus SMA saya punya kesulitan untuk mendaftar di perguruan tinggi sehingga muncullah ide dan saya tawarkan ke kepala sekolah, saya ingin mengajukan pendaftaran anak-anak, saya akan permudah. Nah, di 2016 saya coba daftar akun bidik misi, kemudian PDSS, dan SPAN PTKIN. Nah, alhamdulillah di angkatan pertama di 2016 itu antusiasnya anak-anak, alhamdulillah kemarin mereka sudah wisuda, antusiasnya siswa itu luar biasa sehingga membuat saya juga merasa senang. Saya mengurusi semua berkas, bahkan sampai pada pengiriman berkas lewat kantor pos itu saya dampingi. Nah, seiring berjalannya waktu, saya tetap mengambil alih juga untuk mendaftar, di mana sampai dengan di tahun 2021 kemarin itu terus berlanjut. Jadi eh, yang tanya-tanya eh, di sekolah saya yang kemarin sempat curhat di sekolah saya katanya mengurus sendiri, kemudian semuanya serba sendiri. Nah, jadi adik-adik, karena saya punya pengalaman pada saat lulus SMA itu eh, agak berantakan untuk mengurusi apalagi masalah bidik misi, kemudian masalah pendaftaran. Nah, maka muncullah ide dari pengalaman itu sehingga sampai dengan hari ini siswa-siswa saya permudah dan ini bukan membongkar kebaikan yang sudah saya buat, mohon maaf. Seharusnya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Namun karena adik-adik bertanya, Bang, Kak, coba ceritakan awal mula sampai Bapak mengurusi seluruh berkas atau mempermudah teman-teman anak-anak atau siswa Bapak dalam melaksanakan eh, untuk melanjutkan kuliah. Jadi semoga dengan adanya cerita ini ada Bapak Ibu di sekolah yang mungkin bisa membantu dan saya yakin juga hampir semua sekolah dibantu oleh sekolah. Nah, pada akhirnya saya juga sempat membantu adik-adik atau siswa saya yang mendaftar IPDN, kemudian ada juga yang sempat mendaftar CPNS Kemenkumham. Itu saya bantu dalam pendaftaran online. Saya bantu, saya terus kawal. Namun ada satu kisah pilu di 2020 dan 2021 di mana saya dilaporkan oleh salah satu orang tua katanya saya bekerja tidak profesional sebab si anak ini tidak bisa mendaftar LTMPT hanya karena si anak ini lupa email. Sebetulnya dari kejadian itu saya ingin membantu meriset dan melaporkan di Halo SNMPTN atau Halo atau di LTMPT ada kan di mana kita melaporkan bahwa kita lupa email dan akan dikirimkan lagi di riset semuanya. Namun saya dilapor sampai di dinas provinsi, bahkan sampai ke kepala sekolah. Namun semua itu saya jadikan pelajaran dan kalau menurut saya selama saya bekerja sesuai dengan tupoksi, meskipun sebetulnya pendaftaran kuliah itu, kalau dulu kan, kalau bidik misi itu harus melalui rekomendasi sekolah. Nah, tapi kan mulai di 2020 dan 2021 itu, tanpa ada rekomendasi sekolah, siswa bisa mendaftar KIP kuliah, karena siswa mendaftar secara mandiri. Sudah berulang kali saya katakan ke orang tua bahwa pendaftaran LTMPT dari pembuatan akun sampai dengan pendaftaran
SNMPTN maupun SBMPTN itu adalah tugas siswa secara mandiri, bukan lagi sekolah. Kalaupun ada data-data yang tidak sesuai, maka itu melapor ke pihak sekolah dan dalam hal ini operator sekolah akan memperbaiki data tersebut. Nah, namun setelah saya jelaskan seperti itu, si orang tua itu tetap ngotot dan ya akhirnya karena ngotot dan tidak mampu untuk menyelesaikan, akhirnya anak tersebut sampai pada kurun waktu yang ditentukan oleh LTMPT tidak dapat mendaftar. Padahal eh, mereka lupa bahwa di operator itu ada akun sekolah juga di mana operator bisa melihat sudah sampai mana rekam jejak anak ini dalam mendaftar. Kan di akun operator itu kalau Bapak Ibu operator atau Bapak Ibu guru yang memegang akun LTMPT sekolah, pasti Bapak Ibu guru tahu sudah berapa siswa yang mendaftar, sudah berapa siswa yang verifikasi email, sudah berapa siswa yang validasi, kemudian semua bisa dikontrol lewat situ. Namun pada akhirnya eh, sebetulnya di 2021 saya sudah tidak mau lagi untuk mengurusi persoalan ini. Yang saya sudah berjanji bahwa tugas saya hanya mengisi PDSS, mengisi biodata siswa, dan mengisi siswa eligibli. Selesai. Urusan siswa mau mendaftar atau tidak, itu urusannya siswa. Namun kembali juga ke dalam diri saya, tidak bisa menahan, tetap ketika ada siswa yang datang dan meminta bantuan, pasti eh, saya tetap membantu. Nah, jadi itu adik-adik yang kemarin sempat WA. Nah, begitu juga dengan SPAN PTKIN kemarin di 2016 sekolah saya belum terdaftar, yang kemudian perlahan saya lihat di eh, pedoman LTMPT itu cara membuat atau cara mendaftar sekolah di PDSS SPAN PTKIN dan saya kirim email, masuk balasan email dari pihak SPAN PTKIN dan alhamdulillah mulai dari 2016 itu sampai dengan 2021 kemarin ketika siswa itu mengambil SPAN pasti dia lulus. Jadi belum ada sejarah di sekolah saya kalau yang ambil SPAN itu tidak lulus. Pasti yang ambil SPAN PTKIN itu lulus. Kalau SNMPTN itu biasanya saya mendapati nilai siswa yang kurang baik. Misalnya di kelas 10 dia mendapat nilai matematika 95, di kelas 11 turun di 85. Biasanya saya suruh konsultasi dulu ke guru matematika apakah nilai ini tidak bisa dipertimbangkan untuk ditukar biar mohon maaf ya agak-agak berisik, biar maksudnya sebetulnya di rahasia di SNMPTN itu, di nilai SNMPTN itu adik-adik nilainya harus berjenjang. Maksudnya nilainya harus meningkat. Jadi kalau di kelas 10 matematika itu 85, maka minimal di kelas 11 itu 87, 89, kemudian 90. Jadi dia jangan menurun sehingga dapat dilihat oleh panitia atau pihak LTMPT bahwa oh siswa ini prestasinya meningkat dari tahun ke tahun. Itu ya rahasia yang pertama untuk SNMPTN. Itu yang saya selalu buat ke adik-adik saya siswa-siswa saya. Kemudian dalam pemilihan jurusan biasanya saya memilih strategi tersendiri dan alhamdulillah strategi itu selama beberapa tahun ini yang saya buat itu manjur. Misalnya ada siswa yang mendaftar yang ingin kuliah di keperawatan dan dia cadangannya mau ambil Kesmas. Tetapi ketika melihat kuota bahwa kuota Kesmas lebih banyak daripada kuota perawat lebih banyak daripada kuota Kesmas, sehingga pilihan pertama itu saya tidak menyarankan siswa tersebut berpatokan pada pilihan utama yang akan diambil. Saya suruh berpatokan bahwa yang paling sedikit kuotanya itu ditaruh di pilihan pertama.
kemudian yang paling banyak kuotanya itu ditaruh di pilihan kedua. Itu rahasia saya di dalam eh, pemilihan jurusan. Kemudian eh, selanjutnya di 2021 kemarin itu juga terdapat kisah yang sangat pilu di mana saya dilaporkan juga karena katanya saya sabotase data siswa, padahal siswa tersebut juga masih dengan kasus yang sama, lupa email. Sebetulnya mudah untuk memperbaiki, namun saya sudah terlanjur siswa tersebut di pada akhir-akhir pendaftaran baru melapor ke orang tua dan orang tua tidak menghadap ke saya, hanya melapor ke orang lain dan dari orang lain itu melapor lagi ke orang lain dan sampai berkepanjangan sehingga di sela-sela tugas saya di semester 2 saya lanjut kuliah lagi kan, itu saya stres dengan kejadian itu dan sebetulnya juga di tahun 2022 ini saya sudah tidak mau lagi untuk campur tangan dengan eh, yang namanya LTMPT, yang namanya SPAN PTKIN, yang namanya SNMPTN, yang namanya SBMPTN. Namun kembali lagi ke dalam diri, ternyata saya mengatakan, ah masa perbuatan satu orang kemudian berdampak pada banyak orang. Nah, saya selalu memberikan motivasi ke adik-adik yang terutama yang ekonominya kurang kurang beruntung. Kan sekolah saya itu berada di desa dan barulah mau hampir 7 tahun ini beroperasi sehingga faktor ekonomi itu biasanya jadi penghalang anak-anak untuk kuliah. Namun semenjak bidik misi itu ada, kan bidik misi itu semenjak 2010, jadi saya jelaskan bahwa tidak usah takut kuliah, jangan dulu memikirkan biaya, saya selalu memberikan motivasi bahwa coba nekat dulu, bermodalkan nekat. Nah, pada akhirnya adik-adik sekalian, bahkan ada orang tua yang sama sekali tidak punya uang, saya terus memberikan motivasi. Apalagi Bapak Ibu yang kemarin adik-adik yang kemarin di 2020 itu eh, yang banyak yang kurang mampu dan memiliki KIP, memiliki kartu PKH atau kesejahteraan sosial dari Kemensos. Nah, itu saya selalu berikan motivasi. Ini akan berguna nanti ketika kalian mendaftar KIP kuliah karena itu akan dipergunakan dan sudah pasti kalian akan lulus KIP kuliah apabila kalian akan lulus jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, semakin ke sini minat orang tua untuk menyekolahkan atau eh, melanjutkan studi anak-anaknya itu meningkat sebab sudah ada alumni ataupun lulusan-lulusan yang terbukti orang tuanya kurang mampu, kurang atau dalam hal ini kurang beruntung dari segi ekonomi, sekarang sudah jadi sarjana berkat bantuan bidik misi dan seharusnya adik-adik yang saat ini dalam mengenyam pendidikan dan penerima bidik misi atau KIP kuliah harus banyak-banyak berterima kasih, apalagi bidik misi itu kan dicanangkan oleh Bapak Presiden SBY, terus banyak-banyak berterima kasih. Kan KIP kuliah juga ini mulai 2020 sampai 2021 itu juga perubahan dari bidik misi ke KIP kuliah namun tetap sama, hanya ada beberapa mekanisme yang berbeda. Nah, seharusnya patut kita bersyukur dan kita syukuri. Jadi adik-adik jawabannya simpel. Jadi kenapa saya mau mati-matian mengurusi adik-adik atau siswa saya di sekolah saya karena itu berawal dari pengalaman di mana saya mendaftar kuliah kemudian mengalami kesulitan, mengalami kendala yang begitu banyak sehingga saya tidak mau anak didik saya mendapati hal yang sama sehingga saya mengorbankan waktu, mengorbankan semuanya untuk adik-adik. Bahkan ada di satu angkatan di 2017, saya lupa ya 2017 atau 2018,
mereka sampai tidur di rumah. Temani saya dalam data PDSS, menginput nilai, sampai saya lakukan pendaftaran, bahkan sampai selesai semua proses baru eh, acara nongkrong bersama itu bubar. Nah, yang 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 uniknya setiap tahun ketika itu mereka menerima biaya hidup yang diberikan oleh kampus, oleh pihak KIP kuliah atau pihak bidik misi, saya selalu mendapat pulsa. Sebetulnya bukan itu yang saya harapkan, karena saya selalu OTW, saya selalu ada perjalanan ke Manado atau ke Gorontalo. Nah, itu saya tetap yakin dan percaya saya tidak akan lapar dan saya tidak akan mendapat tempat tidur. Pasti saya akan mendapat kos-kosan untuk istirahat. Jadi seperti itu. Karena walau baru saya mau status saja berada di Manado misalnya, semua siswa yang kemarin saya urus itu langsung WA ataupun inbox, eh, Pak, di mana kami mau ketemu. Jadi begitu ya, eh, berdasarkan beberapa pengalaman sehingga sampai dengan hari ini saya masih tetap mengurusi yang namanya LTMPT dan SPAN PTKIN. Namun tidak menutup kemungkinan di 2022 ini saya lagi proses validasi data, perbaikan data yang invalid, dan saya juga sudah buatkan grup calon lulusan 2022 dan grup itu saya peruntukkan untuk adik-adik yang mau kuliah. Jadi saya pisahkan, misalnya saya suruh list mana yang mau ambil di IAIN atau UIN, mana yang di universitas yang jalurnya lewat SNPTN. Sehingga kuota yang ada di sekolah saya misalnya ada 30 orang kuota, kemudian kuota itu melebihi, saya akan bagi. Jadi akan terbagi sehingga semuanya rata, bisa mendapatkan uh, jalur masuk. Karena kalau bertumpuk saya siswa eligible itu di satu jalur, padahal ada beberapa siswa yang tidak mengambil jalur itu, kuota itu akan, menurut saya, itu akan rugi. Sehingga saya terus berupaya untuk membagi secara merata, kalaupun tetap kalaupun tetap lebih misalnya, saya selalu merankingkan berdasarkan peringkat siswa itu sendiri dari semester 1 sampai dengan eh, semester 5. Nah, yang menarik kalau di ada yang sudah kuliah di semester 1 itu biasanya karena email KIP kuliahnya saya buat satu email, jadi semua kode kode akses dan nomor pendaftaran anak-anak apa siswa-siswa saya itu masuk di satu email, di mana di email sekolah, karena di akun KIP kuliah itu bisa menggunakan satu email untuk banyak orang. Nah, jadi saya buatkan satu email dan email itu email sekolah sehingga semua kode pendaftaran, kode akses KIP kuliah itu masuk di saya. Nah, namun ribetnya ketika mereka memerlukan itu, ketika mereka sudah berada di universitas dan membutuhkan kode pendaftaran serta kode akses itu semuanya serbu ke saya. Nah, untuk tahun 2022 tidak. Jadi untuk tahun 2022 silakan menggunakan email masing-masing karena ternyata saya kewalahan dalam menjawab WA untuk meminta kode akses dan nomor pendaftaran. Yang pada akhirnya saya tidak terasa sudah 2016, 17, 18, 19, 20, 21 dan 20, sudah mau 6 tahun itu masih tetap eh, membantu dalam prosesi pendaftaran. Ya, semoga saya doakan kemarin yang angkatan pertama saya urus di 2016 sudah wisuda saya lihat.
ada beberapa yang sudah wisuda, dan pada akhirnya ternyata masih tag ke saya, "Terima kasih Pak, sampai di titik ini, luar biasa." Kemudian ada juga, "Pak, terima kasih, besok saya ujian tutup. Pak, terima kasih, saya sudah mau ujian proposal." Ada juga, "Pak, terima kasih, saya terima uang banyak." Karena kan apalagi yang KIP kuliah di 2021 ini itu biaya hidup itu naik. Sehingga kemarin saya dapat apa ya, ketika ke Gorontalo saya dapat bingkisan dari beberapa siswa, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Pada waktu itu tidak kebetulan saya emang lagi di Gorontalo, dan saya dapat WA, "Pak, lagi di mana?" Saya katakan tempat saya, dan ternyata saya dapat bingkisan dari beberapa siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang baru nongol di channel saya, nah, ternyata dari video NSN Ganda ini saya dapat WA dan dapat banyak pertanyaan dari teman-teman guru dan teman-teman calon mahasiswa. Kok bisa saya urusi dan beri bantuan ke anak-anak untuk eh, ikut andil dalam mendaftar selama kurun waktu hampir dari 2016 sampai dengan 2021 kemarin. Nah, jadi adik-adik, akan saya ceritakan eh, awal mula saya masuk di SMA itu, SMA yang saya tempat mengajar itu di 2015 akhir. Kemudian di 2016 awal tahun, saya cek bahwa sekolah yang di mana saya mengabdi ini belum terdaftar di Bidik Misi, di channel Bidik Misi atau portal Bidik Misi, kemudian belum terdaftar di LTMPT atau PDSS waktu itu, kemudian belum terdaftar juga di SPAN PTKIN, belum terdaftar di seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, dari situ saya berupaya untuk komunikasi dengan kepala sekolah, di mana saya berniat untuk mendaftarkan sekolah, karena pada waktu itu saya sudah diberikan tanggung jawab untuk operator, maka saya menawarkan diri sendiri karena berangkat dari pengalaman saya, di mana waktu saya lulus SMA saya punya kesulitan untuk mendaftar di perguruan tinggi, sehingga muncullah ide dan saya tawarkan ke kepala sekolah, saya ingin mengajukan pendaftaran anak-anak, saya akan permudah. Nah, di 2016 saya coba daftar akun Bidik Misi, kemudian PDSS, dan SPAN PTKIN. Nah, alhamdulillah di angkatan pertama di 2016 itu antusiasnya anak-anak, alhamdulillah kemarin mereka sudah wisuda, antusiasnya siswa itu luar biasa, sehingga membuat saya juga merasa senang. Saya mengurusi semua berkas, bahkan sampai pada pengiriman berkas lewat kantor pos itu saya dampingi. Nah, seiring berjalannya waktu, saya tetap mengambil alih juga untuk mendaftar, di mana sampai dengan di tahun 2021 kemarin itu terus berlanjut. Jadi eh, yang tanya-tanya, eh, di sekolah saya, yang kemarin sempat curhat, di sekolah saya katanya mengurus sendiri, kemudian semuanya serba sendiri. Nah, jadi adik-adik, karena
saya punya pengalaman pada saat lulus SMA itu eh, agak berantakan untuk mengurusi apalagi masalah bidik misi, kemudian masalah pendaftaran. Nah, maka muncullah ide dari pengalaman itu sehingga sampai dengan hari ini siswa-siswa saya permudah dan ini bukan membongkar kebaikan yang sudah saya buat, mohon maaf. Seharusnya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Namun karena adik-adik bertanya, Bang, Pak, coba ceritakan awal mula sampai Bapak mengurusi seluruh berkas atau mempermudah teman-teman anak-anak atau siswa Bapak dalam melaksanakan eh, untuk melanjutkan kuliah. Jadi semoga dengan adanya cerita ini ada Bapak Ibu di sekolah yang mungkin bisa membantu dan saya yakin juga hampir semua sekolah dibantu oleh sekolah. Nah, pada akhirnya saya juga sempat membantu adik-adik atau siswa saya yang mendaftar IPDN, kemudian ada juga yang sempat mendaftar CPNS Kemenkumham. Itu saya bantu dalam pendaftaran online. Saya bantu, saya terus kawal. Namun ada satu kisah pilu di 2020 dan 2021 di mana saya dilaporkan oleh salah satu orang tua katanya saya bekerja tidak profesional sebab si anak ini tidak bisa mendaftar LTMPT hanya karena si anak ini lupa email. Sebetulnya dari kejadian itu saya ingin membantu meriset dan melaporkan di Halo SNMPTN atau Halo atau di LTMPT ada kan di mana kita melaporkan bahwa kita lupa email dan akan dikirimkan lagi di riset semuanya. Namun saya dilapor sampai di dinas provinsi, bahkan sampai ke kepala sekolah. Namun semua itu saya jadikan pelajaran dan kalau menurut saya selama saya bekerja sesuai dengan tupoksi meskipun sebetulnya pendaftaran kuliah itu kalau dulu kan kalau bidik misi itu harus melalui rekomendasi sekolah. Nah, tapi kan mulai di 2020 dan 2021 itu tanpa ada rekomendasi sekolah siswa bisa mendaftar KIP kuliah karena siswa mendaftar secara mandiri. Sudah berulang kali saya katakan ke orang tua bahwa pendaftaran LTMPT dari pembuatan akun sampai dengan pendaftaran SNMPTN maupun SBMPTN itu adalah tugas siswa secara mandiri, bukan lagi sekolah. Kalaupun ada data-data yang tidak sesuai, maka itu melapor ke pihak sekolah dan dalam hal ini operator sekolah akan memperbaiki data tersebut. Nah, namun setelah saya jelaskan seperti itu, si orang tua itu tetap ngotot dan ya akhirnya karena ngotot dan tidak mampu untuk menyelesaikan, akhirnya anak tersebut sampai pada kurun waktu yang ditentukan oleh LTMPT tidak dapat mendaftar. Padahal eh, mereka lupa bahwa di operator itu ada akun sekolah juga di mana operator bisa melihat sudah sampai mana rekam jejak anak ini dalam mendaftar. Kan di akun operator itu kalau Bapak Ibu operator atau Bapak Ibu guru yang memegang akun LTMPT sekolah, pasti Bapak Ibu guru tahu sudah berapa siswa yang mendaftar, sudah berapa siswa yang verifikasi email, sudah berapa siswa yang validasi, kemudian semua bisa dikontrol lewat situ. Namun pada akhirnya eh, sebetulnya di 2021 saya sudah tidak mau lagi untuk mengurusi persoalan ini. Yang saya sudah berjanji bahwa tugas saya hanya mengisi PDSS, mengisi biodata siswa, dan mengisi siswa eligibli. Selesai. Urusan siswa mau mendaftar atau tidak, itu urusannya siswa. Namun kembali juga ke dalam diri saya, tidak bisa menahan, tetap ketika ada siswa yang datang dan meminta bantuan, pasti saya tetap membantu. Nah, jadi itu
adik-adik yang kemarin sempat WA. Nah, begitu juga dengan SPAN PTKIN kemarin di 2016 sekolah saya belum terdaftar, yang kemudian perlahan saya lihat di eh, pedoman LTMPT itu cara membuat atau cara mendaftar sekolah di PDSS SPAN PTKIN, dan saya dapat, saya kirim email, masuk balasan email dari pihak SPAN PTKIN, dan alhamdulillah mulai dari 2016 itu sampai dengan 2021 kemarin, ketika siswa itu mengambil SPAN pasti dia lulus. Jadi belum ada sejarah di sekolah saya kalau yang ambil SPAN itu tidak lulus. Pasti yang ambil SPAN PTKIN itu lulus. Kalau SNMPTN itu biasanya saya mendapati nilai siswa yang kurang baik. Misalnya di kelas 10 dia mendapat nilai matematika 95, di kelas 11 turun di 85. Biasanya saya suruh konsultasi dulu ke guru matematika, apakah nilai ini tidak bisa dipertimbangkan untuk ditukar, biar mohon maaf ya agak-agak berisik, biar maksudnya sebetulnya di rahasia di SNMPTN itu, di nilai SNMPTN itu adik-adik nilainya harus berjenjang. Maksudnya nilainya harus meningkat. Jadi kalau di kelas 10 matematika itu 85, maka minimal di kelas 11 itu 87, 89, kemudian 90. Jadi dia jangan menurun sehingga dapat dilihat oleh panitia atau pihak LTMPT bahwa oh siswa ini prestasinya meningkat dari tahun ke tahun. Itu ya rahasia yang pertama untuk SNMPTN. Itu yang saya selalu buat ke adik-adik saya, siswa-siswa saya. Kemudian dalam pemilihan jurusan biasanya saya memilih strategi tersendiri, dan alhamdulillah strategi itu selama beberapa tahun ini yang saya buat itu manjur. Misalnya ada siswa yang mendaftar yang ingin kuliah di keperawatan, dan dia cadangannya mau ambil Kesmas. Tetapi ketika melihat kuota bahwa kuota Kesmas lebih banyak daripada kuota perawat lebih banyak daripada kuota Kesmas, sehingga pilihan pertama itu saya tidak menyarankan siswa tersebut berpatokan pada pilihan utama yang akan diambil. Saya suruh berpatokan bahwa yang paling sedikit kuotanya itu ditaruh di pilihan pertama. Kemudian yang paling banyak kuotanya itu ditaruh di pilihan kedua. Itu rahasia saya di dalam eh, pemilihan jurusan. Kemudian eh, selanjutnya di 2021 kemarin itu juga terdapat kisah yang sangat pilu, di mana saya dilaporkan juga karena katanya saya sabotase data siswa, padahal siswa tersebut juga masih dengan kasus yang sama, lupa email. Sebetulnya mudah untuk memperbaiki, namun saya sudah terlanjur siswa tersebut di pada akhir-akhir pendaftaran baru melapor ke orang tua, dan orang tua tidak menghadap ke saya, hanya melapor ke orang lain, dan dari orang lain itu melapor lagi ke orang lain, dan sampai berkepanjangan, sehingga di sela-sela tugas saya di semester 2 saya lanjut kuliah lagi kan, itu saya stres dengan kejadian itu. Dan sebetulnya juga di tahun 2022 ini saya sudah tidak mau lagi untuk campur tangan dengan eh, yang namanya LTMPT, yang namanya SPAN PTKIN, yang namanya SNMPTN, yang namanya SBMPTN. Namun kembali lagi ke dalam diri, ternyata saya mengatakan, ah, masa perbuatan satu orang kemudian berdampak pada banyak orang. Nah, saya selalu memberikan motivasi ke adik-adik yang terutama yang ekonominya kurang kurang beruntung. Kan sekolah saya itu berada di desa, dan
barulah mau hampir 7 tahun ini beroperasi, sehingga faktor ya baik Bapak Ibu calon mahasiswa, itulah sedikit cerita yang di request dari adik-adik calon mahasiswa. Semoga cerita yang kurang bermanfaat atau bermanfaat menurut teman-teman adik-adik bisa diambillah nilai positifnya, dan kalau itu tidak ada sama sekali nilai positif maka abaikan saja. Namun saya berharap di 2022 adik-adik yang mendengar cerita ini bisa lulus dan eh, sukses ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.